Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Iklimah Astutin dari SDN Unggulan. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarmu? Semoga sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini marilah kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, jangan lupa ya, ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan makan makanan yang sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada BB1. Nah, bagaimana anak-anak, sudah siap bukan? Hai anak-anak, pada pertemuan kali ini kita khusus akan membahas tentang pelestarian hewan. Nah, kali ini kita akan bermain-main dengan para hewan tersebut. Nah, coba perhatikan, ini gambar apa? Hewan. Nah, hewan apa ini? Ya, itu sapi. Satunya lagi apa? Iya, itu anjing. Kalian kan menyayangi hewan-hewan tersebut. Nah, bagaimana kalau kita nyanyi dulu? Nyapa ya? Oh, itu tuh ada anjingnya. Lagu anjing aja ya. Baik, bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia ini kaya loh akan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang bisa kita manfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan berupa misalnya daging, bulu, kulit, gading, dan juga tenaganya. Nah, selain memanfaatkannya, manusia juga harus menjaga kelestariannya. Mengapa kita kok harus menjaga hewan? Nah, tujuannya yaitu agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan atau habis anak-anak. Kalau habis bagaimana? Kita tidak bisa memanfaatkannya, bukan? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepunahan makhluk hidup, yaitu 1, interaksi antar spesies. Maksudnya apa? Interaksi menyebabkan persaingan dalam hal memperoleh makanan atau tempat membuat sarang, air, dan pasangannya. Nomor 2, aktivitas manusia, misalnya terjadi pemburuan dan pencemaran lingkungan hidup serta merusak habitat mereka, misalnya dengan mengebom kalau mencari ikan, ya, bom. Terus ada lagi yang menyebabkannya lagi, yang nomor 3 yaitu bencana alam. Yang nomor 4 yaitu tingkat populasinya rendah. Itu anak-anak yang menyebabkan hewan tersebut punah. Agar tidak punah, maka kita harus selalu menjaganya dan melestarikannya. Nah, apa saja hewan-hewan yang harus dilestarikan di Indonesia ini anak-anak? Ada beberapa hewan yang perlu dilindungi di Indonesia ini. Yang pertama, orangutan Sumatera Utara dan Kalimantan. Yang kedua, harimau Sumatera. Itu ada gambarnya juga. Yang nomor 3 dan 4 yaitu badak Sumatera dan komodo. Ini ada di Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Yang nomor 5 adalah gajah Sumatera dan kanguru pohon Wondiwoe. Itu ada keterangannya di bawah, kamu baca sendiri ya. Yang nomor 8 adalah anoa. Yang nomor 9 adalah monyet hitam Sulawesi. Yang nomor 10 adalah pesut mahakam. Dan nomor 11 macan tutul Jawa. Itu adalah hewan-hewan yang dilindungi. Nomor 12 kura-kura paru petet.
Lihat, perhatikan gambarnya. Nomor 13 elang Flores, ya. Nomor 15 kodok pohon unggaran, dan nomor 16 burung trulek Jawa. Nomor 17 kakak tua jambul kuning dan simakobo. Yang nomor 19 beruk mentawai dan 20 tarsiu-siau. Dan sebetulnya masih banyak lagi anak hewan-hewan yang perlu dilindungi. Agar hewan tersebut tidak punah, maka kita harus melestarikannya. Adapun usaha pelestariannya dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan dengan tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ adalah suaka margasatwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka margasatwa merupakan kawasan yang dilindungi, yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan melindungi tumbuhan. Adapun taman nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, tarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai usaha rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contohnya, pelestarian ex situ antara lain di kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Selain pelestarian in situ dan ex situ, kita juga dapat menjaga kelestariannya dengan usaha-usaha sebagai berikut. A. Kita tidak berburu hewan sembarangan. B. Melindungi hewan-hewan langka. C. Hewan-hewan langka dibudidayakan. D. Mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis atau tiruan. Jadi kita tidak usah membunuh atau menggunakan hewan-hewan langka tersebut. Gitu anak-anak. Nah, selanjutnya ini ada bacaan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Ayo gantian, sekarang kamu yang baca, ayo. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuat Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Bagus sekali, kalian sudah berani membacanya dengan baik. Nah, kalau begitu ayo kita tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Nah,
Selanjutnya kita akan mengerjakan soal-soal latihan ya. Tugas kalian adalah yang pertama ada di buku lembar kerja kalian, yaitu halaman 73, aktivitas 1 dan aktivitas 2. Selanjutnya ada lagi yaitu tugas pada aktivitas 3, yaitu membuat kesimpulan dari teks yang kamu baca tadi dengan kata-katamu sendiri atau dengan kalimatmu sendiri. Nah, kita akhiri saja pelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.